Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in At-Tijaniyah, ringkasan dari Tijan fi Syu'abil Iman karya Mbah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan sudah kita selesaikan juz yang pertama. Sekarang kita lanjutkan juz yang kedua pada nomor 27. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul muhdats, bab perkara baru, maksudnya bid'ah. La yuhdithuhu, tidak mungkin memunculkannya al-iman, wa la ya'malu bihi, dan tidak mengamalkannya al-mu'min, orang yang beriman. Wa innama, dan sesungguhnya tiada lain, ahdatsahu, memunculkannya al-ahwa, hawa nafsu, wa ya'malu bihi, dan mengamalkan bid'ah ahluha, pemilik hawa nafsu atau pengikut hawa nafsu. Pada bab ini sebenarnya ini tidak termasuk dari perkara-perkara penambah iman, tapi justru malah sebaliknya. Ini perkara-perkara yang menurunkan iman. Melakukan bid'ah berarti menurunkan iman. Nah, kenapa dimasukkan dalam bab Tijan fi Syu'abil Iman? Karena otomatis kalau kita meninggalkan bid'ah, maka konsekuensinya kita harus melakukan sunnah. Nah, melakukan sunnah itu sama dengan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan tidaklah suatu bid'ah dilakukan kecuali bersamaan itu juga satu sunnah ditinggalkan. Karena ini sudah berkebalikan. Namanya sunnah, kebalikannya dengan bid'ah. Maka otomatis di sini beliau membahas bid'ah, seolah-olah beliau mengatakan ya bahwasanya supaya iman kita bertambah, marilah kita tegakkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang saya paham dari bab yang ditulis oleh beliau ini. Jadi ini sama sekali tidak salah ya, karena memang ada kaitannya antara bid'ah dengan sunnah. Sunnah itu menambah iman, bid'ah itu mengurangi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mirip dengan seperti ini adalah yang dilakukan oleh Allah dalam Al-Quran. Misalnya ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, surat Isra ayat 23. Allah menetapkan janganlah kalian ibadah kecuali kepada Allah, dan kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Nah, di sini la ta'budu, melarang syirik. Berikutnya bil walidaini ihsana, menyuruh untuk birrul walidain. Satunya larangan, satunya perintah. Karena kalau melarang sesuatu berarti memerintahkan yang sebaliknya. Memerintahkan sesuatu berarti melarang yang sebaliknya. Nah, maka di sini jangan syirik, maksudnya tauhidlah. Kemudian birrul walidain maksudnya jangan durhaka kepada orang tua. Nah, demikian juga bab ini tadi, bab bid'ah, artinya jangan melakukan bid'ah, lakukanlah sunnah. Karena sunnah menambah iman dan bid'ah mengurangi iman. Qala Allah Azza wa Jalla, berkata Allah Ta'ala, waman, dan siapapun yushaqiqir rasul, yang menyelisih rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma, setelah tabayyana lahu, jelas baginya, al-huda, petunjuk, wa yattabi', dan mengikuti ghaira sabilil mu'minin, selain jalannya orang-orang beriman, nuwallihi, kami pun akan memalingkan dia, ma tawalla, kepada sesuatu yang dia berpaling kepadanya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan sejelek-jelek tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Ini yang berkaitan dengan perkara bid'ah adalah pada kalimat wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, atau pada kalimat yushaqiqir rasul, menyelisih rasul. Rasul mengajarkan sunnah, berarti kalau melakukan bid'ah menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa baru pembukaan Ustaz. Hal itu bagaimana Ustaz? Ya. Haul, apakah itu bid'ah ataukah sunnah? Haul itu sudah dibahas oleh para ulama
Jadi kita tinggal mengikuti atau melihat fatwa para ulama. Saya baca dari fatwa Mbah Abul Fadl. Abul Fadl ini seorang ulama Indonesia, tinggalnya di Senori, Tuban ya. As-Senori ini, As-Senori. Dia seorang ulama NU ini, Pak. Tapi meskipun NU dia nggak pernah sama sekali membuat haul. Tapi ya gara-gara beliau nggak berpaham haul, kuburannya sekarang ya terbengkalai. Karena biasanya yang buat haul kan terus kemudian menziarahi kuburannya, terus memperbaiki dan sebagainya. Tapi bagi saya nggak ada masalah, karena kuburan terbengkalai itu tidak menunjukkan bahwa yang di dalamnya juga apa? Terbengkalai. Bagian atasnya diperbaiki, dipugar dan sebagainya, belum tentu menunjukkan di dalamnya juga nyaman. Nah, maka Mbah Fadl sangat tegas mengatakan acara-acara haul itu tidak disunahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk perkara bid'ah. Nah, yang ngomong adalah beliau ya. Nah, ini seorang ulama yang ngomong, dan ini ulama NU sendiri. Dan ini menurut saya satu-satunya ulama NU yang mengatakan bahwa haul adalah bid'ah. Ataupun sebenarnya banyak di antara mereka, tapi kita nggak tahu namanya selain dari Mbah Abul Fadl ini sudah wafat beliau, tapi kita masih bisa membaca tulisan-tulisan beliau, karya-karya beliau. Nawa? Mbah Pribon, Abul Fadl. Nggih. Saya tulis nggih, Abul Fadl As-Senori. Barangkali ya Mbah Google ada di sini. Oh, kok nggak bisa nyambung ini? Tadi sudah nyambung itu. Oh, nggak mau nggih. Baik, nanti dicari aja ya. Kemudian kalimat ini, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Ini kalimat dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwasanya tidak boleh kita menyelisih ijma' atau kesepakatan para ulama. Karena kalau kita menyelisih kesepakatan para ulama, berarti sudah mengikuti selain jalan kaum mukminin. Orang-orang beriman sepakat mengikuti satu pendapat yang disampaikan oleh para ulama, sudah jadi ijma misalnya. Maka kemudian kalau menyelisih ini, nah ini berarti jelas sesatnya. Maka Imam Syafi'i pada suatu hari ditanya oleh sebagian orang, wahai Syafi'i, kamu itu seringkali mengatakan Quran, hadis, dan ijma'. Waalaikumsalam. Ini tiga-tiganya semuanya adalah dalil. Apa dalilnya bahwasanya ijma' itu bisa dijadikan dalil? Bahwa ijma' itu tidak mungkin salah. Apa dalilnya dalam Quran? Karena mesti harus ada dalilnya dalam Quran, karena Quran katanya mencakup segala sesuatu. Maka Imam Syafi'i kemudian menghatamkan Quran berkali-kali. Dari Fatihah sampai An-Nas, diulangi lagi dari Fatihah sampai An-Nas, diulangi lagi dari Fatihah sampai An-Nas, berkali-kali, mungkin 3 kali atau lebih. Nah, kemudian beliau menemukan ayat ini, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Ini merupakan dalil bahwasanya ijma' atau kesepakatan kaum muslimin, demikian juga kesepakatan para ulama, itu bisa dijadikan sebagai hujjah atau dasar atau dalil. Selain dari ayat ini, kita juga temukan dalil dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yajma'a ummati ala dhalalatin. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yajma'a ummati, tidak bakal mengumpulkan umatku illa ala hudan, kecuali di atas petunjuk. Artinya kalau bersepakat dalam suatu hal itu pasti benar. Hadis riwayat Ahmad derajatnya sahih. Kalau di sini dikatakan maudhu', palsu, itu maksudnya yang riwayat ini ya. Tapi yang riwayat satunya sahih. Innallaha la yajma'u ummati illa ala dhalalah. Allah tidak bakal mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Hadis riwayat Tirmidzi derajatnya sahih. Tapi masalah ijma' ini memang pembahasannya agak panjang, tapi ringkasannya begini ya. Ijma' dibagi dua. Satu, ijma' al-muslimin, kesepakatan seluruh muslimin, tidak ada perselisihan di antara mereka sama sekali. Yang kedua adalah ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama. Untuk yang kesepakatan kaum muslimin ini, artinya orang muslim manapun juga, derajat ilmunya seberapapun juga, sudah sepakat mengatakan suatu hal, maka mengingkari ijma' seperti ini adalah tidak boleh, hukumnya haram, dan siapa yang mengingkarinya berarti dia sudah kafir. Contohnya adalah salat 5 waktu. Sepakat kaum muslimin di belahan dunia manapun juga bahwa salat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Nah, kalau ada orang mengingkari ijma' ini, dia mengatakan salat 5 waktu sudah tidak wajib, saat itu langsung dia sudah kafir.
Adapun yang kedua, ijma'ul ulama, menyelisih kesepakatan para ulama. Nah, ini tidak sampai derajat yang pertama. Menyelisih kesepakatan ulama tidak menyebabkan kafir, meskipun hukumnya tetap tidak boleh. Karena itu beberapa contoh, ada pendapat-pendapat ulama yang menyelisih ulama yang lain. Misalnya di masa sahabat dulu, tidak ada satupun ulama yang berpendapat masuk Ramadan pakai hisab. Setelah masa tabi'in, baru muncul satu orang saja yang berpendapat masuk Ramadan tidak pakai ru'yat, tapi pakai hisab. Namanya adalah Al-Imam Mutarrif ibnu Syikhir. Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Ini ketika dia memunculkan pendapat baru ini, para ulama berkomentar, andaikan dia tinggalkan pendapatnya itu lebih baik. Tetapi tidak mengatakan bahwa dia kafir, tidak. Kenapa? Karena ini baru kesepakatan para ulama, ya. Nah, perkara yang disepakati para ulama berbeda dengan perkara yang disepakati kaum muslimin. Kalau perkara yang disepakati kaum muslimin, ini berarti orang rendah ilmunya pun juga paham itu. Kalau masalah kesepakatan ulama ini masalah tinggi, ya. Yang paham hanyalah orang-orang yang memang mempelajari dalil sehingga mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Maka ini dua tingkatan yang harus dibedakan. Yang menyebabkan kafir adalah mengingkari ijma'nya kaum muslimin, seperti mengingkari kewajiban salat 5 waktu. Ustaz, benar itu satu, tapi ketika ada yang benar itu dua, mana yang benar? Kebenaran itu satu, tidak ada kebenaran itu dua. Ya. Menurut pendapat yang dipilih oleh para ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan ketika seorang ulama berijtihad dan ternyata salah, maka dia masih dikasih pahala satu. Pahalanya karena ijtihadnya. Adapun hasilnya dia salah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Mutarrif bin Syikhir tadi, ya, kalau menurut keyakinan saya, beliau salah karena sudah menyelisih kesepakatan para ulama waktu itu, tapi tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menggunakan ijtihad dari ilmu yang sudah dia kuasai. Sehingga para ulama di masa dia pun tidak ada yang mengkafirkannya sama sekali. Termasuk contoh yang lain, misalnya masalah al-musiqa, ya, musik. Ini sepakat ulama salaf bahwasanya musik itu haram selain daripada rebana, ya. Tapi kemudian muncul ulama namanya Al-Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini sudah bukan termasuk salaf lagi karena dia sudah generasi belakang, ya, generasi salaf sudah selesai. Kemudian muncul Ibnu Hazm, dia menghalalkan musik selama tidak berlebihan. Kalau musik berlebihan sampai meninggalkan sholat dan sebagainya, baru haram. Kalau tidak berlebihan nggak ada masalah. Nah, ketika Ibnu Hazm menghalalkan musik ini, para ulama juga tidak mengkafirkan Ibnu Hazm. Tapi saya yakin pendapatnya ini salah. Karena apa? Karena dia menyelisih kesepakatan para ulama. Tapi saya akui bahwa umat Islam memang banyak yang masih biasa dengan musik. Kalau saya sangat tidak biasa dengan musik. Musik di rumah saya haramkan. Anak-anak kecil kalau pakai musik saya suruh matikan. Kecuali rebana, Pak. Walaupun nyanyian anak-anak. Meskipun nyanyian anak-anak, dipilih yang rebana saja. Ini barusan saya baca ini juara musikal teater. Oh, berarti di sini musik boleh. Ya, saya nggak masalah. Artinya berarti panjenengan mengikuti pendapat Ibnu Hazm. Tapi kalau menurut saya beliau salah. Ibnu Hazm salah. Kenapa? Menyelisih sepakat para ulama salaf. Ulama salaf sebelumnya sudah sepakat tidak boleh musik. Ya, memang harus kita akui ini masih ada khilaf, ya, meskipun menurut saya, ya, itu adalah pendapat yang sangat-sangat lemah. Untuk jumlah 73 itu apa merupakan banyaknya atau 73 golongan? Ya. Ya. Kita baca dulu hadisnya, Pak, ya. Karena hadisnya belum kita baca tentang hadis 73 itu. An Muawiyah bin Abi Sufyan qala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina. Nabi berdiri tengah-tengah kita, faqala, lalu mengatakan, ala ketahuilah inna man qablakum, sesungguhnya sebelum kalian, min ahlil kitab, dari ahli kitab, iftaraku ala thintaini wa sab'in mallah, berpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya umat Islam ini, milah itu biasanya diartikan agama, tapi yang dimaksud di sini adalah pemeluk agama Islam ini, umat Nabi Muhammad, sataftariku ala 73, akan berpecah menjadi 73 golongan. Thintani wa sab'un, 72-nya finnar, masuk neraka, wa wahidatun fil jannah, satu saja yang masuk surga, wa hiyal jamaah, dan itulah adalah al jamaah. Nah, pertanyaannya tadi gimana, Pak? Ayatnya 73 itu apa memang bisa diindikasikan jumlahnya? Betul atau itu hanya
banyak. Dua isyarah karena banyaknya satu yang paling benar. Baik, memang kata-kata 70 itu sering digunakan untuk makna banyak. Tapi yang di sini lebih tepatnya bukan makna banyak. Kenapa? Karena Nabi mengurutkan ya, untuk Yahudi 71, untuk Nasrani 72, untuk umat Nabi Muhammad SAW 73. Nah, urutan ini secara isyarat menunjukkan bahwa yang dimaksud Nabi memang betul-betul jumlah. Kalau yang dimaksud adalah banyak, ngapain dibedakan antara 71, 72, 73 ya? Kalau disebutkan tambahnya berarti apa? Ini memang dimaksudkan jumlah yang khusus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini yang disebutkan ahli kitab terpecah menjadi 72, ini maksudnya ahli kitab Nasrani. Karena dalam hadis yang lain Yahudi itu 71 golongan. Nah, sekarang kalau 73 ini betul-betul jumlah, bagaimana kita merinci 73 itu? Nah, di sini perinciannya diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Tapi saya kasih perincian yang paling gampang untuk dipahami. Ini dari kitab Faidul Qadir namanya. Faidul Qadir ini syarah dari Jami'us Shaghir. Nah, nanti ditulis saja di situ Usulu al-Firaq. Beliau mengatakan, wa usulul firaq, dan pokok-pokok dari firqah-firqah yang sesat sittah, itu ada 6. Satu Haruriyah, Haruriyah ini Khawarij. Yang kedua Qadariyah, ini yang mengingkari takdir. Yang ketiga Jahmiyah. Yang keempat Murji'ah. Yang kelima Rafidhah atau Syiah. Yang keenam Jabariyah. Jabariyah kebalikan dari Qadariyah. Kalau Qadariyah mengingkari takdir, berarti Jabariyah menetapkan takdir tanpa memberikan ikhtiar kepada manusia. Kalau ahlu sunnah mengatakan Allah sudah menetapkan takdir, tapi Allah memberikan kepada manusia hak untuk memilih. Dengan bukti di depan saya ini ada apa ini Pak? Pisang sama teh ya. Allah sudah menakdirkan apa yang akan saya ambil, tapi saya bisa milih. Buktinya saya sekarang pengen teh karena rodo ngelani. Bismillah. Nah, berarti betul-betul ada ikhtiar bagi manusia. Sehingga saya tidak jabr ya, tidak dipaksa oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah, tapi Allah memberikan saya ikhtiar atau milih. Nah, Jabariyah itu mengatakan manusia nggak punya ikhtiar. Kalau dia minum itu sudah dipaksa oleh Allah dalam takdirnya bahwa dia harus minum itu. Dia mau pengen yang lain nggak bisa, padahal nggak sesuai fakta ya. Buktinya kita ambil pisang pun juga bisa ya. Nah, ini adalah 6 pokoknya firaq. Wanqasamat kullun minha ila 12. Kemudian masing-masingnya pecah menjadi 12. Fasarat 72. Maka totalnya menjadi 72 golongan. 12 kali 6 berapa? 72 nih. Nah, pas berarti nih. Nah, ini berarti tinggal dihafalkan nama-namanya aja ya. Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rafidhah atau Syiah, dan Jabariyah. Ini Haruriyah, Khawarij, ini kebalikannya dengan Rafidhah atau Syiah. Sementara Qadariyah ini kebalikannya dengan Jabariyah. Nah, tinggal dua ini, Jahmiyah, Murji'ah, sama-sama pakai jim. Di ruang ini yang mana? Pribon? Yang di ruang ini paham yang mana? Yang di ruang ini. Nah, panjenengan pahamnya apa? Wahiyal jamaah. Dan itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jamaah itu ditafsiri oleh para ulama yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Kapan kita disebut ahlus sunnah wal jamaah? Kalau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kapan kita disebut al jamaah? Kalau kita mengikuti paham jamaah di masa Nabi. Jamaahnya Nabi siapa? Sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, ketika iman kita dan pemahaman kita meniru pemahaman para sahabat Nabi, maka disebut saat itu dengan ahlus sunnah wal jamaah. Dari mana taunya bahwa al jamaah ini maksudnya adalah Islam yang dipakai oleh sahabat Nabi zaman dulu? Dari hadis yang lain. Hadis yang lain sangat jelas menunjukkan makna tersebut. Ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah menjelaskan illa wahidah, kecuali satu yang masuk surga, yaitu ma ana alaihi wa ashabi. Itu sesuatu yang saya berada di atasnya, agama yang saya berada di atasnya, pemahaman yang saya berada di atasnya, itulah sunnah, wa ashabi, dan sahabat-sahabat saya, yaitu apa? Al-jamaah. Keterkaitan dengan orang Islam berjamaah, wala jamaah bil imarah, wala imarah bil imamah. Kalau itu gimana? Ketika kita itu
memposisikan insya Allah sebagai jamaah, berarti kita harus berada dalam satu imarah. Nah, kalau itu sebenarnya bukan hadis Nabi, Pak, tapi itu perkataan dari Sayyidina Umar. Dan itu bagian dari al-jamaah, bagian dari kondisi para sahabat Nabi berislam zaman dulu. Bagaimana sahabat Nabi berislam? Dipimpin oleh Nabi SAW. Seluruh dunia dipimpin oleh Nabi. Kemudian setelah Nabi wafat, langsung mereka buru-buru sebelum jasad Nabi dikuburkan, mereka mengangkat Sayyidina Abu Bakar, dipimpin satu orang. Abu Bakar wafat juga begitu, mereka sepakat mengangkat Sayyidina Umar. Nah, kalau kita mau sesuai dengan ma'ana alaihi wa ashabi, kita harus seperti itu. Sekarang ini kita belum seperti itu. Kita nggak punya khalifah, nggak punya amirul mukminin. Berarti pengakuan kita ahlus sunnah wal jamaah itu ya belum sempurna. Karena buktinya Islam kita belum seperti Islamnya para sahabat, yang salah satunya adalah dipimpin oleh satu imam tadi. Jadi perkataan Sayyidina Umar itu bagian dari ma'ana alaihi wa ashabi, bukan satu-satunya ya, bagian. Salah satu cara Islamnya para sahabat gimana? Dipimpin satu orang. Kita bagian itu. Bagaimana, Pak? Kita bagian itu. Bagian dari? Ada di bagian itu. Ya belum melakukan itu. Kita belum melakukan itu. Kita kan belum punya pemimpin satu untuk seluruh dunia kan? Belum melakukan kita. Terus apakah kita dosa? Ya insya Allah kalau ada dalam hati kita niatan untuk bersatu mempunyai imam, insya Allah nggak berdosa. Tapi kalau alhamdulillah sarana sing mimpin malah pena aku, malah begitu ya dosa kita. Karena kita kewajibannya itu sebenarnya harus dipimpin satu orang. Ya. Dan kemudian yang lebih penting lagi adalah apa yang dimaksud finnar di sini? 72 di neraka. Berarti kan kelompok-kelompok tadi yang sudah disebutkan tadi, Khawarij dan sebagainya, ini semuanya kan di neraka kan ini. Kemudian ahlus sunnah di dalam surga. Nah ini jangan salah paham, bukan berarti ahlus sunnah otomatis masuk surga tanpa neraka, kemudian ahli bid'ah otomatis neraka tidak mungkin surga, nggak begitu. Karena di sini Nabi mengatakan wa inna hadhil millah, agama ini yaitu agama Islam. Atau dalam hadis yang lain wa inna ummati, umat saya, berarti umat Islam. Maka karena masih umat Islam, berarti finnar ini maksudnya dia diancam masuk neraka dengan catatan Allah tidak mengampuni dosa mereka. Sehingga kesimpulannya bisa saja ahli bid'ah masuk surga gara-gara diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kamu itu sebenarnya ahli bid'ah, tapi karena saya lihat kamu orangnya rajin sholat, rajin sedekah, udahlah saya maafkan. Bisa aja. Sementara kita ahlus sunnah, Allah boleh saja mengatakan kamu sebenarnya pemahamannya sudah benar ahlus sunnah, tapi sayangnya kamu itu sholat jamaah selalu terlambat. Udahlah dosa-dosamu nggak saya maafkan. Gue ustadz tapi sholatnya terlambat terus, misalnya begitu. Akhirnya kita masukkan neraka, bisa saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjelaskan bukan saya, tapi yang penjelasan para ulama seperti itu bisa dilihat salah satunya dalam Fatwa Ibnu Taimiyah. Beliau mengartikan finnar ini bukan berarti apa kekal di neraka, bukan. Karena apa? Hadhil millah, agama ini yaitu agama Islam. Tapi memang jujur saya, kata-kata wa inna hadhil millah atau wa inna ummati, umat saya, itu ada dua tafsiran. Tafsiran pertama yang dimaksud umatku itu adalah umat Islam, dan itu disebut sebagai ummatu al-ijabah, umat yang mengijabahi Nabi. Pendapat yang kedua mengatakan umat di situ adalah ummatud dakwah, umat yang didakwai Nabi. Ya berarti umat Nabi semuanya, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, itu adalah 72 golongannya yang itu. Nah, wa wahidatun fil jannah, satu yang di surga itu berarti kaum muslimin. Tafsiran seperti ini saya kurang suka. Kenapa? Karena di sini Nabi menggunakan kata-kata hadhil millah, agama ini. Berarti yang dimaksud Nabi adalah agama Islam, umat Islam. Kalimat yang dalam hadis yang lain ummati, umatku, tafsiri dengan hadis ini hadhil millah, agama ini yaitu agama Islam. Wallahu a'lam. Tapi saya akui itu ada dua pendapat di antara para ulama, termasuk yang memilih pendapat yang kedua ini adalah guru kami yang bernama Syekh Abu Bakar Al-Adni rahimahullah, barusan wafat ya, ulama dari mana tuh? Dari Yaman. Bahkan beberapa ulama Yaman, tidak hanya beliau saja, itu memilih pendapat tersebut. Saya pernah ikut kajian di Masjid Riyadh, masjid mana itu? As-Sigaf, Pasar Lewan. Nah, itu yang mengisi salah satu habib dari Yaman. Ternyata pemahaman beliau dalam masalah ini juga sama dengan Syekh Abu Bakar Al-Adni dari Yaman itu. Jadi tampaknya pemahaman itu sudah menyeluruh di Yaman. Bahwasanya yang dimaksud oleh Nabi menurut mereka ini adalah umat dakwah,
Jadi yang kafir-kafir itu yang diancam neraka. Adapun kita ini meskipun dia ahli bid'ah, tapi tetap bisa masuk ke dalam surga. Coba kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang pertama lebih bagus. Wa innahu sayakhruju min ummati, akan keluar dari umatku aqwamun kaum tajara bihim tilkal ahwa, yang merembet pada mereka hawa nafsu itu, kama yatajaral kalbu, sebagaimana penyakit anjing itu merembet li sahibihi pada pemiliknya. Wa qala amrun al kalbu, penyakit anjing bi sahibihi, terhadap yang terjangkitinya, la yabqa minhu irqun, tidaklah tersisa darinya satu urat, wala mafsilun, tidak pula persendian, illa dakhalah, kecuali masuk kepadanya. Ini penyakit kalau digigit anjing kemudian membawa penyakit rabies, nah, itu akan menyeluruh, merembet ke seluruh tubuhnya. Nah, demikian juga hawa nafsu juga begitu. Nah, hawa nafsu ini itu tadi ya, paham-paham yang sesat tadi itu, kayak Haruriyah, Qadariyah, Murjahmiyah, Murji'ah, Rafidah, Jabriyah. Kalau kita melihat tingkah-tingkah orang-orang sesat ini memang aneh-aneh, Pak. Paling gampang ya, karena kelompok sesat yang sekarang terbanyak itu adalah Syiah Rafidah atau Syiah beraneka ragam kelompok-kelompok mereka, tapi mereka sangat banyak sekali. Nah, sehingga untuk mengetahui kesesatan mereka sekarang ini bagi kita sangat mudah. Klik di YouTube Syiah. Nah, lihat kajian yang online-nya mereka, kajian yang sedang live mereka. Nah, kita akan tahu bahwasanya betapa bejatnya orang-orang Syiah itu terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW. Saya sudah sering melihat tulisan orang ini pas kajian live ya. Kemudian di bawahnya itu ada tulisan-tulisan orang-orang yang ikuti kajian itu. Mengatakan misalnya, semoga Allah melaknati Abu Bakar, semoga Allah melaknati Umar, semoga Allah melaknati Aisyah. Bayangkan, Pak, istri Nabi dilaknati. Nah, itulah orang-orang yang tadi disebut oleh Nabi al-ahwa, ngikuti hawa nafsu, nggak mengikuti dalil. Ngikuti hawa nafsu, tidak mengikuti dalil. Tapi rata-ratanya orang-orang Syiah memang orang-orang bodoh ya, sebagaimana juga rata-rata manusia orang yang tidak paham, sehingga mereka Syiahnya itu sebenarnya hanya elon-elon ikut-ikutan aja, nggak paham dalil sebenarnya. Sehingga kalau melaknati Aisyah, karena ya ketika dia bayi lahir, sekitarnya sudah pada melaknati Aisyah, sehingga otomatis ikut-ikutan. Nah, kalau ada 1-2 orang Syiah yang kemudian mendapatkan hidayah, itu karena Allah menghendaki mereka. 28. Bab Dajjal, bab tentang Dajjal. Ini juga sebenarnya nggak ada kaitannya dengan menambah iman ya, tapi bisa dikaitkan. Wal mu'minun, nggih. Jamiah Imam Muslim. Pripun? Pripun, Pak? Untuk masuk firqah ada artinya kan jamaah itu kan iman terus ada 7-12. Kemudian kalau rasanya organisasi dan sebagainya yang ada di Indonesia. Oh, organisasi, okay. Jadi kayak NU, Muhammadiyah, okay. Apakah termasuk firqah ataukah tidak? Okay. Nah, sebenarnya ciri-ciri firqah yang tercela itu sudah ada dalam Al-Quran. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Jangan termasuk seperti orang-orang musyrik yang mereka mempecah belah agama mereka dan mereka berpecah menjadi berpuak-puak. Setiap kelompok itu dengan apa yang ada pada mereka, mereka berbangga. Apa maksudnya mereka berbangga ini? Nah, ditafsirkan oleh para ulama, bima hum alaihi, dengan pemahaman yang mereka berada di atasnya, farihun, mereka ridho atau mereka puas dengannya. Dengan kata lain, menyalahkan atau menganggap dirinya yang paling benar. Sehingga yayasan-yayasan dan sebagainya atau kelompok-kelompok dengan memakai nama-nama ini selama tidak memecah belah nggak ada masalah, insya Allah. Dan ada juga jamiah itu yang kemudian ada bai'ah, ada. Nah, kalau masalah bai'at dan sebagainya itu hanya masalah fikih saja. Ketika sudah tidak ada imam atau amirul mukminin, karena bai'at itu kan sebenarnya kepada amirul mukminin. Apakah disyariatkan untuk berbai'at kepada kepala atau pemimpin dari suatu pengajian yang ada? Nah, itu maksudnya masalah ranah fikih itu, Pak. Itu memang ada pendapat para ulama yang mengatakan ya karena darurat nggak ada masalah begitu. Kalau saya mengikuti pendapat yang tidak ya. Namanya bai'at ya khusus kepada Amirul Mukminin, karena di masa Nabi SAW tidak kita temukan bai'at kepada selain Rasulullah SAW dan Amirul Mukminin saja. Padahal ada
Laisa mina man da'ala setiap ketika sebuah kelompok kajian itu lebih memberikan indikasi kelompoknya yang benar, kemudian melarang untuk ngaji di luar, apa ini termasuk di sini? Melarang ngaji kepada tempat yang lain. Apakah itu termasuk asabiyah? Menurut saya dibagi dua. Kalau maksudnya adalah orang-orang ini supaya nggak bingung, maka ngajinya ke kita saja, karena kita sudah jelas insya Allah pakai dalil. Nggak ada masalah sebenarnya menurut saya nih. Tapi yang di lapangan tampaknya tidak sampai begitu saja, tapi sudah berlebihan nih. Karena saya pernah mengalami di satu pesantren, nggak usah saya sebutkan namanya nih. Pesantren ini komunitas tertentu nih. Kemudian ada ustadz-ustadz yang ditarik masuk ke situ bukan dari komunitas tertentu tadi. Nah, kemudian dipanggil oleh atasan itu, disuruh untuk milih. Pak, sekarang kamu pilih aja, masuk grup kita, atau kamu harus berhenti dari mengajar. Nah, ditantang begitu. Menurut saya ini sudah asabiyah kayak gini. Padahal direkturnya sendiri orang yang alim, ya, tidak pernah melakukan seperti itu. Bahkan beliau berkali-kali mengatakan ini pesantren bukan satu kelompok tertentu, tapi orang-orang bawahannya yang memang kurang ilmunya, nah itu menganggap ini adalah satu pesantren kelompok tertentu. Nah itu asabiyah bisa muncul meskipun sebenarnya pemimpinnya tidak menghendaki asabiyah, tapi bawah-bawahnya yang menginginkan asabiyah, bisa terjadi seperti itu. Karena itu kalau saya lebih suka memang tidak usah pakai nama-nama apabila memunculkan asabiyah. Ya, kalau tidak memunculkan asabiyah nggak ada masalah. Sholat di masjid sini hanya boleh kelompok kita saja, yang tidak kelompok kita nggak boleh sholat di sini, itu asabiyah. Nah, kalau benar itu yang terjadi, nah, maka itu asabiyah. Ya, masjid itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, semua kaum muslimin bisa sholat di situ. Maka insya Allah nama-nama gini nggak ada masalah. Al-Islam ini kan nama juga tak pakai. Nah, ini kalau tidak asabiyah nggak ada masalah. Ini malah sebenarnya kalau dulu para kiai menyampaikan kenapa pakai Al-Islam biar tidak ada memakai nama-nama yang lain yang betul untuk menjadikan al-qom, sehingga kita pakai nama yang ya, itu pemikiran sebenarnya juga bagus nih. Tetapi sebenarnya apakah berarti menunjukkan bahwasanya pencetus idenya nama Al-Islam ini menganggap bahwa semua nama itu adalah termasuk firqah yang sesat? Ini belum tentu ya. Mungkin karena melihat fakta di lapangan tadi, setelah muncul nama-nama akhirnya muncul sikap asabiyah. Padahal sebenarnya pencetus pertama dari nama-nama tersebut kan orang-orang alim juga. Misalnya Imam Ahmad Dahlan itu seorang ulama, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari juga seorang ulama. Saya yakin ketika beliau memunculkan nama itu bukan untuk asabiyah sebenarnya. Tapi kemudian sebagian orang yang melanjutkannya yang tidak begitu paham apa yang dimaksud oleh pencetusnya itu. Wallahu a'lam. Itu dampaknya itu sama-sama masalahnya. Kalau bukan ustadz atau pimpinannya yang menerangkan, tidak bisa menerima. Jadi kasusnya sebenarnya masalahnya sama, mungkin dalilnya juga sama, tapi ketika dia belum mendapatkan penjelasan dari kadang tidak menerima, itu ambil. Nah, itu memang kurangnya ilmu menyebabkan gitu-gitu biasanya. Sehingga biasanya atau seringkali kita dapatkan yang atas itu sebenarnya nggak ada masalah, tapi yang bawah malah ada masalah. Syafi'inya nggak apa-apa. Iya, atas saja sebenarnya nggak masalah. Syafi'iyahnya itu yang kadang. Tapi bawahnya yang nggak paham nih, sehingga akhirnya terjadi asabiyah tadi. Jangankan nama-nama yang kita buat, nama yang dibuat Allah pun kalau menjadi pecah belah nggak boleh. Misalnya ya, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran sangat jelas sekali. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dibagi oleh Allah kaum muslimin waktu itu ada muhajir, ada ansar. Ini kan nama syar'i karena Allah yang buat. Tapi ketika nama ini sudah dipakai untuk memecah kaum muslimin, Nabi marah bukan main. Kita lihat hadisnya yang menunjukkan hal itu ya. Da'wa al-jahiliyah. Rasulullah, ini hadisnya banyak ya. Muntinah. Rasulullah mendengar seseorang memanggil, ini seorang muhajir, ya lal muhajirin, wahai teman-teman saya muhajirin. Kemudian yang ansar juga begitu, memanggil temannya, ya lal ansar, wahai teman-teman saya ansar. Nabi langsung mendengar, langsung marah. Ma balu da'wal jahiliyah, apa ini? Apa seruan jahiliyah?
kemudian memecah belah, yang muhajirin ngegrup di sini, ansor ngegrup gini. Muhajirin ansor semuanya muslim, maka nggak boleh ngegrup gitu. Kalau kemudian menyebabkan perpecahan, karena ini waktu itu menyebabkan pertikaian antara dua kelompok ini, muhajirin sama ansor, maka Nabi mengatakan da'uha, tinggalkan nama-nama itu, fa innaha muntinah, itu adalah jahiliyah. Nah, tapi setelah itu apakah dilarang istilah muhajirin dan ansor? Nggak pernah dilarang. Yang dilarang terpecahnya tadi atau ta'assubnya tadi. Maka ada nama NU, ada nama Muhammadiyah, bagi saya nggak ada masalah selama tidak memecah. Kalau sudah memecah agama apa? NU berarti bukan apa namanya ya, bukan seagama dengan kita. Itu sudah ta'assub, itu sudah tidak mau salaman, tidak mau jamaah kalau bukan di kelompoknya sendiri, ini sudah ta'assub yang buta seperti itu. Kalau sekarang kan tadi jamaah seperti masa Nabi dan sahabatnya belum ada. Apa itu? Jadi dipimpin satu pimpinan. Ya belum ada. Sekarang ini belum ada. Belum ada. Maka sikap kita, apakah kemudian kita mengikuti jamiah tadi, atau kita sendirian? Artinya maksudnya tidak ada yang memimpin kita tadi. Iya, itu sudah ada hadisnya juga, dari hadisnya siapa itu? Hudzaifah. Ya. Hudzaifah kan tanya, kalau tidak ada pemimpin gimana? Tidak ada jamaah dan tidak ada imam gimana? Fa'tazil tilkal firaq kullaha, singkiri semua firqah itu. Nah, sekarang kita masukkan jamiah itu firqah atau tidak? Kalau saya memahami bahwa jamiah itu sebenarnya hukum asalnya bukan firqah. Dengan bukti di masa Nabi sudah ada kelompok muhajirin, kelompok ansor, tidak dianggap firqah oleh Nabi. Kenapa? Tidak ada ta'assub. Tapi begitu ada muncul ta'assub tadi, Nabi langsung marah mengatakan itu dakwal jahiliyah. Nah, maka sama juga sekarang kalau muncul Muhammadiyah, NU dan sebagainya menyebabkan ta'assub, yaitu sudah menjadi firqah. Tapi ketika tidak, maka tidak menjadi firqah. Jadi faktor orangnya bukan NU dan Muhammadiyah. Iya. Orang Muhammadiyah dan orang NU. Orangnya, kalau orangnya bersikap ta'assub itu jadi ta'assub, jadi asabiyah. Kalau orangnya bersikap tidak ta'assub, sebenarnya itu nggak ada masalah sama sekali. Kalau kita sekarang ini dalam kenyataan yang seperti sekarang ini, apakah kita baiknya ikut jamiah itu salah satu jamiah itu, atau kita tidak ikut semuanya? Kalau saya pribadi, bukan untuk fatwa, saya pribadi lebih suka saya nggak gabung. Kenapa? Karena faktanya begitu tadi. Banyak orang yang tidak paham sehingga menganggap ini sudah pecahan-pecahan gitu. Ada seseorang datang ke Bali gitu. Dia orang Jawa Tengah ya, kemudian datang ke Bali, sampai di masjid itu, kemudian ditanya dari mana? Dari Solo. Agamanya apa? Agamanya Islam dong. Nah, kan masuk masjid. Kita kan masuk masjid agama Islam. Enggak, maksudnya apakah NU atau Muhammadiyah? Oh, ini pakai nama agama Pak. Ini sudah parah kayak begini menurut saya. Mungkin tidak semua orang begitu ya, tapi fakta itu yang menyebabkan saya jadi malas untuk bergabung kemanapun juga. Sehingga kalau mau semuanya berukhuwah, oke lah. Tapi kalau menjadi sebab terpecah seperti itu, jadi tidak diterima gara-gara dari sana dari sini, maka tidak bagus sama sekali. Tapi tampaknya itu sudah agak berkurang seperti itu. Dengan bukti misalnya ada Gus Baha dipanggil di Universitas Muhammadiyah. Nah, padahal mereka tahu kan dia dari NU. Nah, itu tampaknya sudah mulai berkurang ta'assub yang sebagian ada di masyarakat itu. Ini fikih yang saya pahami Pak. Nah, kalau panjenengan beda fikih silahkan aja. Ya, kalau ada menjelaskan bahwa NU itu firqah semuanya, ya silahkan. Kalau menurut saya tidak. Karena di masa Nabi pun ada nama-nama tersebut dan tidak dilarang oleh Nabi SAW selama tidak memecah tadi. Yang sampai tidak mau sholat kalau bukan imamnya, dia harus menunggu dulu data apa? Ya itu ta'assub itu Pak. Yang rekanya atau itu jelas ta'assub itu. Termasuk yang terjadi di masa lalu, katanya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi saya lupa, itu mihrabnya dibagi 4. Mihrab mazhab Syafi'i, mihrab mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Jadi jadwal salatnya itu ada 4. Itu pernah terjadi di sejarah. Coba lihat tahun berapa itu, ada itu. Nah, kemudian setelah dikuasai Ibnu Su'ad atau kalau nggak salah yang lainnya ya, baru mihrab itu semuanya dihancurkan, dibuat jadi satu. Nah, masjid 4 mihrab ini ta'assub jelas. Jadi mazhab Syafi'i bisa haram ketika ta'assub tadi.
Kapan boleh kita mazhab Syafi'i? Selama tidak ta'assub. Maka mazhab Syafi'i kan juga nama toh. Sama juga NU juga nama ya, Muhammadiyah juga nama. Ini semua nama-nama. Kalau kita anggap bahwasanya NU Muhammadiyah itu adalah firqah semuanya gara-gara membuat nama selain nama Al-Islam, otomatis kita harus mengatakan mazhab Syafi'i, mazhab semua itu harus dihilangkan nama-nama itu. Karena di masa Nabi nggak ada nama-nama mazhab itu. Maka terus terang sampai hari ini saya meyakini bahwa nama-nama itu sebenarnya nggak ada masalah. Dengan bukti para ulama aja sepakat membolehkan nama-nama mazhab Syafi'i dan sebagainya tadi, asalkan tidak ta'assub. Nah, begitu ta'assub sudah menjadi haram, meskipun namanya dipakai dalam Quran Muhajirin Ansor, tetap ta'assub haram. Menurut Ustaz idealnya kita ini bermadhab atau madhab mana yang kita harus madhab? Pertama gini. Karena secara historis sudah terjadi. Iya. Ciri khas gitu ya. Pertama gini, yang harus kita yakini adalah bahwa bermadhab itu tidak wajib. Kenapa? Karena tidak pernah ada satupun dalil dalam Quran dan hadis untuk mengikuti madhab tertentu. Jelas nih. Yang wajib kita lakukan adalah memahami mengikuti Quran dan hadis. Itu yang pertama. Okay? Terus yang kedua, Quran dan hadis ini kan dalil yang sangat banyak sekali. Dan kita orang awam tidak mungkin mampu untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hadis-hadis Nabi yang sangat banyak ini. Yang ahli untuk mengambil kesimpulan adalah para ulama. Nah, para ulama itu sudah memberikan kesimpulan-kesimpulan supaya umat mudah untuk memahami. Maka muncullah mazhab-mazhab itu. Imam Syafi'i muncul itu kan setelah membaca Quran dan hadis, kemudian disimpulkan dengan mazhabnya. Karena muridnya banyak, akhirnya tersebar kemana-mana. Nah, maka yang paling bagus menurut saya, kalau memang pengen menguasai fikih, ya Pak, caranya pakai mazhab. Karena mazhab itu sudah ringkasan dari pemahaman Quran dan Sunnah. Nah, sekarang mazhabnya banyak, ada 4. Kita jadi bingung, pilih yang mana. Maka kuncinya 2. Satu, apa mazhab yang tersebar di kota kita, itulah yang paling berhak untuk kita pelajari. Kenapa? Supaya tidak terjadi gesekan antar kaum muslimin. Otomatis kalau rata-rata orang kita bermazhab Hambali, kemudian kita mazhab Syafi'i sendiri, orang akan menaruh hati kurang enak gitu. Misalnya pas sholat subuh semuanya duduk tawaruk, kita sendiri yang iftiras. Nah, ada perasaan orang kurang nyaman. Nah, ini kunci yang pertama. Kemudian yang kedua, dari 4 mazhab ini tidak bisa dipungkiri bahwa yang paling banyak membahas dalil hadis atau Quran dalam kitab-kitab fikih itu mazhab Syafi'i. Nah, maka saya bersyukur kepada Allah, ditakdirkan oleh Allah hidup di Indonesia yang rata-rata mazhabnya mazhab Syafi'i. Sudah klop banget itu dengan kesukaan saya terhadap hadis, karena mazhab Syafi'i itu memang banyak sekali membahas hadis dalam kitab-kitab fikih mereka. Ada seorang ulama namanya Imam Ghumari. Ini orang Maroko, Pak. Dia mazhabnya dulu Maliki. Setelah lama bermazhab Maliki, dia tanya sama gurunya, Waalaikumsalam, kenapa ini dalam kitab-kitab mazhab Maliki kok sedikit sekali dalil? Maka gurunya mengatakan, kalau kamu pengen dalil lengkap, itu di mazhab Syafi'i. Akhirnya kitab mazhab Maliki dia tinggalkan, dia mempelajari mazhab Syafi'i. Akhirnya berubah jadi mazhab Syafi'i. Kemudian semakin banyak ilmunya, semakin banyak kitab hadis yang dia baca, akhirnya Syekh Ghumari ini sampai menjadi hafizul hadis. Jadi orang yang hafal hadis, sehingga sampai mengetahui ini hadisnya derajatnya sahih, ini hadisnya derajatnya dhaif. Kalau dhaif sebabnya karena rawinya namanya siapa, sampai apal banyak dia. Nah, begitu sudah menguasai banyak hadis, dia mengatakan, saya sekarang tinggalkan semua mazhab. Nggak punya mazhab. Kenapa? Ngikuti Quran sama hadis. Ini mohon nasihat, karena kita sudah terbiasa atas malah itu kemudian diminta menjadi imam di kalangan saudara kita Nahdliyin, apa yang dibaca dengan jahar, itu sebaiknya para kita itu ya menyesuaikan tentang atas malah dan jadi yang kedua, ada sebuah kasus ketika seorang imam tidak jujur, itu belakangnya itu subhanallah, dan lalu menganggap rukunnya itu tidak terpenuhi. Apakah bagaimana seharusnya ketika kita diminta oleh kalangan yang berbeda apa itu ada atau pendapatnya? Pertama, masalah bismillah. Bismillah dijaharkan, disirkan, itu semuanya ada dalilnya, Pak. Yang jahar itu hadis riwayat Nasa'i dari Abu Hurairah sahih.
Yang sir itu hadis riwayat Ibnu Umar muttafaqun alaih juga sahih. Nah, karena sama-sama sahihnya, kita boleh ngamalkan dua-duanya. Sehingga dalam hal ini sangat longgar sekali. Silakan antum jaharkan ketika mengimami NU, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Kenapa? Kita melakukan sunnah, dua-duanya sunnah. Hanya memang yang Nabi lebih sering itu adalah sir. Kemudian yang kedua tadi, kunut subuh. Kunut subuh hadisnya jelas ada, tidak bisa dipungkiri. Hanya saja para ulama berbeda pendapat derajat hadisnya. Imam Syafi'i katakan sahih, otomatis hukumnya sunnah. Imam Ahmad katakan dhaif, otomatis hukumnya bid'ah. Nah, sekarang kalau kita pas ngimami orang-orang NU yang mereka tidak mau terima apapun dalil sakurang mudeng, pokoknya di sini nih harus kunut. Ya sudah, kita terpaksa kunut, nggak ada masalah. Kalau kita bisa bicara kepada mereka, saya kalau ngimami subuh tidak pakai kunut. Kalau panjenengan tetap pengen saya, ya nanti nggak usah menunggu kunut. Saya tidak akan baca kunut nih. Itu lebih bagus menurut saya. Dan saya pernah alami itu, Pak. Di Garut ya, saya disuruh memimpin satu pesantren di sana, pesantren tahfidz. Nah, Garut itu rata-ratanya NU. Rata-ratanya NU. Ada Muhammadiyah tapi sedikit-sedikit nih. Nah, kemudian mereka suruh saya jadi imam karena saya hafal Quran, mereka nggak ada yang hafal. Saya bilang, saya mau ngimami, khusus subuh saya nggak ngimami. Nah, ditanya, lo kenapa Ustaz? Karena saya pakai mazhab Hambali yang tidak pakai kunut subuh. Antum pakai Syafi'iyah yang pakai kunut subuh. Nanti antum susah tidak saya imami dengan kunut subuh. Kemudian akhirnya mereka yang menerima. Nih. Jadi untuk subuh saya nggak ngimami. Pribon? Jangan-jangan tidak wajib tetap jadi direktur di sana, tetap jadi kiai di sana. Nggak ada masalah mereka ya. Ya saya akui saja bahwa saya tidak pernah pakai kunut itu, nggak ada masalah. Tapi seandainya saya tetap ngimami dan saya baca doa kunut, apakah salah? Tidak salah. Kenapa? Karena ini hanya masalah khilafiyah. Sementara menjaga persatuan umat Islam itu lebih penting daripada masalah-masalah yang begitu saja ini. Sehingga tidak bisa kita katakan pelaku kunut subuh ahli bid'ah, nggak bisa. Karena mereka meyakini bahwa kunut subuh itu sendiri adalah hadisnya sahih. Sama dengan mengusap wajah setelah berdoa. Saya meyakini hadisnya dhaif, tapi yang meyakini hadisnya sahih kemudian mengatakan sunnah, silahkan. Dan saya tidak berhak untuk menangkap tangan panjenengan ketika panjenengan ngusap. Oh, ini sudah keyakinan panjenengan itu sunnah, silahkan aja. Baik, ini sudah jam 20.49, tetapi baru satu bab kita baca ya. Karena banyak yang dibahas. Baik, saya lanjutkan satu lagi. Bab Dajjal, bab tentang Dajjal. Ini juga nggak ada kaitannya dengan penambah iman, tapi berikutnya ini yang menambah iman. Wal mu'min, dan orang yang beriman, li salamati dinihi, supaya agamanya selamat, wa irdihi, dan kehormatannya, yajtahidu, bersungguh-sungguh, wa yatlubul ma'unah minallahi azza wa jalla, minta pertolongan dari Allah azza wa jalla, ala jtinabi, untuk menjauhi Dajjal. Nah, jadi yang menambah iman adalah doa kita atau permohonan kita kepada Allah supaya selamat dari Dajjal. Qala Allah Ta'ala, wa la tuti' man aghfalna qalbah, jangan engkau taati orang-orang yang kami lalaikan hatinya, an dzikrina, dari ingat kepada kami, wattaba'a hawah, dan dia ikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan adalah urusannya itu berlebih-lebihan, itu berlebih-lebihan dalam melampaui batas dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Imran bin Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a bid-dajjal, siapa yang mendengar Dajjal, falyan'an, silahkan menjauh dari Dajjal. Fa wallah, maka demi Allah, inna rajula, sesungguhnya seseorang, la ya'tihi wa huwa yahsib annahu mu'min, mendatangi Dajjal, dia mengira dirinya seorang beriman. Maksudnya dia yakin saya nanti ketemu Dajjal tetap iman. Fayattabi'u, akhirnya dia mengikuti Dajjal. Kenapa? Mimma yab'atsu bihi, karena Allah mengutus Dajjal, minas syubhat, membawa syubhat-syubhat. Au qala, atau Nabi bersabda, lima yab'atsu bihi minas syubhati, rawahu Abu Dawud. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan kita kalau mendengar Dajjal ada di satu tempat, jangan mendekat sama sekali, tapi hendaklah menjauh. Dan Rasulullah mengabarkan orang-orang akan lari ke gunung pada saat turunnya Dajjal. Nah, ini sudah sikap yang benar ya. Minat Dajjali, lari dari Dajjal. Iya. La yafirran nasu, sungguh akan lari manusia minat Dajjal, dari Dajjal, fil jibal, ke gunung. Kalau sudah lari ketemu, apa yang harus dilakukan, Pak?
Surat Al-Kahfi. Membaca 10 awal dari surat Al-Kahfi, dan itu ada dalilnya. Falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Man, barang siapa yang adrakahu minkum, ketemu dajjal di antara kalian, falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Bacakan pembuka surat Al-Kahfi, dalam hadis yang lain 10 awal Al-Kahfi. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, makanya anak-anak kita harus hafal Al-Kahfi. Karena kalau pas dajjal datang cari Quran, malah diambil Qurannya gimana, Pak? Mau dibacakan jiko se rasa moco, malah nggak bisa. Nah, kalau udah biasa membaca kan tidak akan hilang. Seperti Al-Fatihah, insya Allah nggak akan hilang. Inilah yang dapat kita baca, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kalau ada tambahan, monggo dipersilahkan. Di Fatihah itu ada hadis yang kaitannya dengan nanti mendekati hari kiamat itu bacaan seorang mukmin itu akan blank. Ada yang termasuk baca Fatihah saja mau ngimami terus lupa jadi blank pada saat itu. Sebenarnya bukan karena kok tidak hafal, kalau sudah biasa. Itu. Kalimatnya sebenarnya nggak begitu, Pak. Kalimatnya adalah akan diangkat Al-Quran itu dalam satu malam sehingga tidak ada lagi Quran di atas muka bumi. Kalimatnya apa ya? Saya lupa ya kalimatnya ya. Tapi kalimatnya itu jadi bukan blank gara-gara apa ketakutan kiamat, bukan ya. Tapi Allah memang cabut apa itu Quran di atas muka bumi, dan itu terjadinya bagi orang-orang yang sudah sangat jelek di akhir zaman. Jadi bukan orang-orang baik seperti kita tiba-tiba besoknya hilang Quran semuanya, blank semuanya, kemudian muncul, enggak begitu. Pas di akhir zaman, pas orang-orang sudah jelek semua, itu Quran sudah tidak ada lagi dari mereka. Dalam waktu 1 malam tadi. Ya, sudah bukan orang, tidak ada orang baik lagi itu ya. Ya, enggak ada orang baik. Kalimatnya apa ya? Coba nanti kita cari lagi ya. PR aja, PR. Kalau yang ketemu Dajjal, kalau misalnya di satu jalan kemudian harus cari jalan yang lain itu ada. Ketemu Dajjal, cari jalan yang lain. Kalau tidak, kalau malah pengen ketemu gitu. Berarti kan ada yang kalau mendengar gitu. Kalau berpapasan Belum ketemu saya. Itu taunya saya dalam masalah apa namanya fadilah Sayyidina Umar. Kalau apa setan ketemu Sayyidina Umar, dia pilih jalan yang lain. Tapi kalau yang Dajjal ini nggak ngerti. Dajjal itu matanya satu. Matanya 2, tapi satunya terhapus. Oh, bisa. Matanya tetap 2. Jadi Jadi Dajjal itu apa hanya satu, Ustaz? Pripun? Dajjal. Hanya satu. Ah, ini penting nih. Bahkan Quran pun dari Dajjal bisa kan? Bisa. Oh iya. Dajjal itu ada 2 macam. Ada Dajjal Akbar, ada Dajjal Asghar. Dajjal Akbar itu adalah Dajjal yang di akhir zaman yang akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Adapun Dajjal Asghar itu ada 28. Qariban min thalathin. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yub'atsa dajjalun kadzabun, sampai diutus dajjal yang pendusta. Qariban min thalathin, dekat 30. Nah, dekat 30 dalam hadis yang lain 28. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Semuanya mengaku dirinya adalah utusan Allah. Nah, itulah yang disebut dajjal kecil. tinggal di Nah, kalau panjenengan hitung, itu lebih dari 30. Lia Edan, Musadek, banyak sekali. Musailamah. Nah, terus kok Nabi mengatakan cuma 28 itu gimana? Nah, dipahami oleh para ulama. Ini dajjal yang pengikutnya banyak, sehingga Lia Edan itu nggak masuk. Pengikutnya cuma dikit sekali. Ya, Musailamah itu masuk. Kemudian Aswad Al-Angsi itu masuk. Kemudian Sajah istrinya Musailamah itu masuk. Mirza Ghulam Ahmad tampaknya juga banyak itu Pak ya? Iya. Banyak tuh. Nah, kalau banyak ya mungkin masuk di situ. Iya. Qadian. Coba saya carikan ya.
yang jumlahnya 80 itu ya. 28 ya. Nah ini, bukan 28, salah, 27. Sebentar. Fi ummati kadzabuna wa dajjaluna sab'atun wa isrun. Di umatku ada dajjal jumlahnya 27, bukan 28, saya ralat. Minhum arba'un niswah. Dari mereka ada 4 cewek. Nah, 4 cewek ini siapa saja saya nggak tahu kecuali satu, Sajah. Ini istrinya Musailamah. Oh, istrinya itu Musailamah. Iya. Jadi kan gini, Musailamah punya pengikut banyak, mengaku nabi, terus di tempat yang lain ada Sajah juga mengaku nabi. Terus pengikutnya juga banyak. Nah, Musailamah ini tidak mau disaingi. Akhirnya dilamar, Pak. Kemudian setelah dinikahi, kemudian dikasih mahar oleh Musailamah. Maharnya untuk hari ini sholat 5 waktu, untuk kamu tidak wajib. Itu maharnya menikahi Sajah. Emang gendeng-gendeng apa memang ini? Apakah mungkin Dajjal itu tetangga kita? Dajjal itu? Tetangga kita. Dajjal sekarang sudah ada, Pak. Sekarang sudah ada. Tapi di tempat yang tidak ada orang yang mengetahui. Dan ini menunjukkan bahwa kecanggihan apapun ya yang dimiliki oleh manusia masih kurang canggih. Karena untuk cari Dajjal aja nggak ngerti. Untuk cari di mana Ya'juj Ma'juj, dia nggak tahu. Padahal kan sekarang sudah ada satelit ya. Udah ada satelit, tapi untuk cari Ya'juj Ma'juj nggak bisa. Cari Dajjal nggak ada. Padahal Nabi sudah menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim, Dajjal itu berada di satu jazirah, satu semenanjung yang di situ dia tinggal tapi sendirian. Ya, hadisnya itu yang gimana? Nabi itu yang pernah ketemu itu. Ya itu yang saya maksud. Itu riwayat Muslim. Kan terus Nabi menyampaikan. Setelah Nabi dapat cerita, kemudian Nabi naik mimbar ceramah. Beliau mengatakan, saya biasanya memberikan nasihat. Nah, sekarang ini saya tidak mau memberikan nasihat, tapi saya akan kasih cerita. Cerita Dajjal itu. Di daerah Siprus itu ya. Wah, saya nggak tahu itu. Tapi jangan merasa aman loh kalau tidak ada Dajjal. Masuk. Atau masuk kan di 27 ini. Bila khatamin Nabi, penutup para Nabi. Khatamin Nabi. Ya, Dajjal tadi itu adalah senaku Nabi. Ini orang Ini Kadzabun dan Dajjal itu sama. Sama. Baik, ini sudah jam 21. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Islam dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini kita bertemu kembali dalam rangka update pembebasan lahan dan bangunan untuk studio Al-Islam TV. Sahabat Al-Islam dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk sampai saat ini sudah terkumpul 305 juta rupiah. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan sebanyak-banyaknya kepada antum semua yang telah ikut berpartisipasi dalam kebaikan ini. Namun demikian, kami masih mengharapkan partisipasi antum semua untuk memenuhi kekurangannya, yaitu sebesar 45 juta rupiah, supaya pembayaran dan pembebasan lahannya bisa tepat waktu sesuai yang kita janjikan. Sahabat Al-Islam TV dimanapun Anda berada, sampai saat ini kami masih membuka peluang bagi Anda semua untuk ikut berpartisipasi. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah kita semua.
saat ini untuk bangunan dan lahan ada di belakang saya. Insya Allah di lokasi inilah yang akan kita renovasi untuk kita jadikan markas untuk taklim, berbagi ilmu, dan menyiarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita yang tercinta. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Sabtu 25 November 2023 berjumpa kembali dengan saya Yusuf Rahmatullah dalam agenda update laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena selama beberapa bulan tidak bisa menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini, dan saya tetap memohon doa dari muslimin semuanya. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesehatan yang sempurna untuk saya dan juga untuk kaum muslimin yang sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kita saksikan, ini di belakang saya sedang berlangsung pembangunan lantai 2 menuju ke lantai 3 asrama putri Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, sampai hari ini sebagaimana yang kita lihat sebanyak 28 tiang yang besar sudah selesai pengecoran, tinggal 1 tiang yang insya Allah akan kita selesaikan hari ini dan juga besok, dan juga masih ada sebanyak lebih 6 tiang di bagian teras yang insya Allah akan kita selesaikan dalam 1 pekan ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami informasikan bahwa program selanjutnya insya Allah kami akan melanjutkan, yaitu pengecoran lantai yang ketiga. Kami akan mulai yaitu perangkaian besi untuk balok, kemudian akan melanjutkan perangkaian untuk lantai 3. Oleh karena itu, pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, yang pertama kami sampaikan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkenan turut andil dalam program kebaikan ini, yaitu program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semuanya yang telah turut andil dalam program kebaikan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berapapun dan apapun yang diperbantukan untuk kepentingan pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini mudah-mudahan kelak menjadi tabungan yang senantiasa mengalirkan pahala untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, yang kedua kami sampaikan bahwa kesempatan untuk turut andil dalam melanjutkan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini masih terbuka lebar bagi siapapun dan dimanapun. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita bersama-sama dalam kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kiranya sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban kami atas amanah donasi yang diamanahkan kepada kami. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini. Akhirul kalam, saya Yusuf Rahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.